Bapak-bapak dan Ibu, mari kita mulai ngaji kita hari ini. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir berhubung ada sesuatu hal. Mari kita sekarang lanjutkan ke ayat yang berikutnya yaitu ayat ke yang 93 di Quran Umum. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami silakan Pak Dudun. Iya, Alhamdulillah. Ini lumayan panjang ya. Pak Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين يا مجائز متفasir panjang ya alladzi fi matubi amanu hanya ada fathah berdiri fathah isbaiyah nunya ya ada bendera tipis ini jais fasil panjangnya ya 4 sampai 5 rakaat 2 4 sampai 5 rakaat idza matubi dorobatum dorobatum qalqalah ya qalqalah sugro tum izhar safawi fi sabilillah fi matobi ya sukun sabi ya sukun matobi lillah tarkik fatabayyanu fa tabayyanu nunya matobi wa sukun wala taqulu nah, ini semuanya matobi atau mad asli panjangnya sama 2 rakaat la, ku, lu, ya sama konsisten 2 harokat. Liman ini izhar ya karena berhadapan dengan huruf alif, huruf hamzah. Alqo jaisun fasil ilaikumus salama ilai huruf lin kumus salama ya ini alif lam samsia
La-nya 2 rokat. Ada fathah isbaiyah. Ya. Lasta, lasta mu'mina. Mu'mina. Madiwat. Tabtaguna. Ya. Kalau sugro. Tabtaguna. Wau sukun mantubi. Aradul hayati. Aradul. Ini alif lam. Komar ya. Hayatid dunya. Sama alif lam komar ya. Al hayatid dunya. Dunya. Ini walaupun nun mati tapi berhadap huruf ya. Ini kecualian. Ini izhar. Al hayatid dunya. 2 rokat. Ya-nya. Fa'indallah. Fa'in. Ifa hakiki. Ya. Muaghanimu. Gho. Matubi'i. Kasiroh. Kasiroh. Ya. Rizki. Ya sukun. Panjang 2 rokat. Kazalika. Kazalika. Zatnya yang panjang. Kuntum. Hakiki. Tahan. Kuntum min qabl. Ya. Kuntum. Ikhfa. Kemudian mim berhadapan mim bertasjid. Isgom digunah mimi atau isgom mimi. Min qablu. Min qablu nun berhadapan dengan qaf. Ini ikhfa hakiki af'ad. Ya jauh. Min qablu. Ya. Qablu ada qalqalah sugro. Famanallahu. Faman ini gunah sama ditahan. Ya. Alaikum. Alaikum. Ini lainnya apa namanya? Huruf lin. Kumnya izhar safawi. Fatabayyanu. Fatabayyanu. Inna Allah. In gunah. Kana bima. Maknya panjang. Ta'maluna. Ta'malu. Panjang. Ya sukun. Khobiro. 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 Mandiwat. Ya ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ya, mangga.
Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di terjemah perkata dan dilanjutkan dengan tafsir singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, ya, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Iza, apabila dorobtum, ya, dorobtum, kamu berperang atau kamu pergi, gitu ya. Fi, pada, ya, sabili, jalan, Allahi, Allah, ya. Fatabayyanu, maka selidikilah, ya. Maka selidikilah atau maka telitilah, ya. Atau tabayunlah, gitu ya. Tabayyanu, ya, tabayun. Maksudnya carilah informasi, gitu. Wala, dan jangan, ya, takulu, kamu mengatakan, liman, ya, bagi orang atau bagi siapa, gitu. Alqa, yang mengatakan, ya, alqa, yang mengatakan, ilaikum, kepada kamu, ya, ila itu kepada, kum kamu, jadi ilaikum kepada kamu, assalam, ya, salam, lasta, ya, kamu bukan, ya, lasta, kamu bukan, mukminan, ya, orang yang beriman, tabtaguna, ya, kamu hendak mencari, tabtaguna, kamu hendak mencari, arodo, ya, harta, harta kekayaan atau harta benda atau harta kehidupan, ya. Al hayati, ya, kehidupan, ad dunya, dunia, fa'inda, maka di sisi, ya, Allahi, Allah, maghanimu, ya, maghanimu, harta kekayaan, ya, maghanimu, ya, atau harta rampasan perang, itu ya, gonimah, itu rampasan perang. Maghanimu, harta rampasan perang atau harta kekayaan. Kasirotun, ya, banyak. Kadzalika, demikian itulah, ya, atau seperti itulah. Kuntum, kamu adalah, min, dari, qobli, sebelum, ya. Maksudnya seperti itulah kamu dahulu, gitu ya. Ya, kadzalika kuntum min qablu, ya. Ya, sebelumnya itu kamu seperti itu, gitu. Famanna, maka Allah memberi, ya, mengaruniakan nikmat, ya, famannallah, ya, famanna, mengaruniakan nikmat atau memberi karunia. Allahu, Allah, ya, alaikum, atas kamu. Fatabayyanu, maka selidikilah, ya, atau telitilah, atau bertabayunlah, gitu ya, mencari informasi, gitu ya. Inna, ya, sesungguhnya, Allah, Allah, karena adalah, bima, dengan apa, ya, atau atas apa, ya, bi itu dengan, ma itu terhadap apa, gitu. Jadi bima dengan apa, ya, atau atas apa, ta'maluna, yang kamu kerjakan, khobiro, ya, maha mengetahui, ya, khobiro, maha mengetahui. Ya, baik, ke terjemah lengkapnya ayat 95, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berjihad di jalan Allah
maka selidikilah dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepadamu, engkau bukan orang yang beriman. Kamu hendak mencari harta kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah banyak harta kekayaan. Seperti itulah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberi karunia kepadamu. Karena itu, selidikilah dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Nah, ini himbauan kepada orang-orang yang beriman supaya tidak tergesa-gesa ya mengambil keputusan gitu ya. Jadi keputusan itu harus sesuai dengan penyelidikan gitu. Jadi tidak begitu mendapatkan informasi langsung mengambil kesimpulan gitu ya. Harus tabayun ya. Harus menyelidiki, harus meneliti dulu gitu. Ini tafsirnya nomor 652. Ini yang bawah. Kalau suatu kaum ya, menawarkan perdamaian atau memperlihatkan sikap damai terhadap kaum muslimin, maka kaum muslimin diperintahkan agar menghargai sikap itu dan menjaga diri dari permusuhan. Ya. Lebih-lebih karena masyarakat Islam Madinah dilindungi oleh kabilah-kabilah yang bermusuhan. Ya, mereka diperintahkan agar menganggap seseorang yang memberi salam kepada mereka dengan cara Islam sebagai seorang muslim, kecuali kalau penyelidikan membuktikan sebaliknya. Nah, ini kan jadi seorang muslim itu gampang menurut ayat ini ya. Kalau mengucapkan salam itu sudah sebagai seorang muslim gitu. Nah, jadi kalau mereka mengucapkan salam kepada kita ya kita nggak boleh menganggap mereka itu bukan muslim ya, lasta mu'minan. Kemudian di tafsir berikutnya nomor 653. Maksudnya ialah ya, jika kamu menganggap orang yang demikian sebagai orang kafir tanpa penyelidikan yang seksama, hal ini akan berarti bahwa kamu ingin membunuhnya dan memiliki kekayaannya. Ya. Perilaku demikian akan menunjukkan bahwa kamu lebih menyukai harta duniawi daripada keridhaan Allah Ta'ala. Nah, ini masih rangkaian kemarin ya, ayat yang kemarin. Nah, jadi kan orang yang membunuh itu kan ya, mereka akan tinggal lama di jahanam ya. Jadi Allah Ta'ala akan murka, Allah Ta'ala akan melaknatnya. Bahkan Allah Ta'ala akan menyediakan azab yang besar gitu ya. Nah, ini kan sama dengan mengatakan seseorang kafir tanpa penyelidikan itu sama dengan membunuhnya. Ini harus hati-hati kita ya. Jadi jangan suuzon gitu ya. Jangan berprasangka buruk ya kepada seseorang itu tanpa penyelidikan ya, tanpa memberikan tabayun terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian ini ada tafsir tambahan dari Hazrat Khalifatul Masih yang keempat ini. Yang bawah ini ada footnote-nya. Dari ayat ini nampak jelas bahwa ya, setiap pejalan kaki yang dianggap musuh pun ya tidak diizinkan untuk berbuat kekerasan padanya. Untuk mengenal seseorang cukuplah dengan cara mengucapkan salam padamu. Ya. Adalah sangat mengherankan di zaman yang kacau balau ini. Sebagian ulama
yang kacau balau walaupun telah mengucapkan salam tetap menebar kekerasan. Nah, jadi kalau sudah mengucapkan salam harusnya kan udah damai gitu ya. Nah, tapi mungkin mereka mengucapkan salam tapi malah menebar kebencian dan kekerasan dan lain sebagainya. Itu tambahan tafsir dari Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahmatullah alaih. Nah, kemudian kalau dari tafsir kabirnya di sini Hazrat Muslim Maud menerangkan bahwa ya ayat ini mengandung pelajaran yang sangat penting ya. Yang pertama tadi kan fatabayyanu ya. Bertabayunlah ya. Ya, jadi tabayun berarti mencari keterangan, memeriksa dan memastikan keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi seorang muslim tidak boleh membuat keputusan penting berdasarkan dugaan atau penilaian yang terburu-buru. Jadi harus diselidiki dulu. Dalam keadaan perang pun harus diselidiki kan itu. Ya, jangan sampai seperti yang ayat-ayat yang kemarin ya. Kadang-kadang informasi itu kan akan membuat gundah gitu ya, akan membuat tidak tenang gitu. Nah, seperti hanya ada informasi Rasulullah SAW telah syahid gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang di rumah kan pada sedih gitu kan. Padahal Rasulullah SAW tidak terbunuh gitu, cuma terluka saja gitu. Tapi informasi yang sampai ke Madinah saat itu, ya Rasulullah SAW terbunuh. Nah, kemudian ucapan salam itu harus dihormati. Makanya tadi di tafsirnya kan kalau suatu kaum itu menawarkan perdamaian, ya, dengan menggunakan sikap damai, ya maka kaum muslimin harus menghormati, gitu ya. Jadi apabila seseorang menunjukkan tanda-tanda bahwa ia datang dengan maksud damai atau mengaku sebagai seorang muslim, ya, tidak boleh dituduh begitu saja sebagai orang kafir atau musuh. Ya. Islam mengajarkan kehati-hatian dalam menilai keadaan seseorang. Ya, kecuali kalau mereka datang itu dengan marah-marah gitu kan ya, yang membawa senjata, ya, mungkin harus tidak kita terima. Ya. Tapi kalau mereka datangnya dengan baik-baik gitu kan, ingin berdiskusi dengan kita, ya, harus kita terima gitu. Tapi kalau datangnya dengan marah-marah, dengan teriak-teriak gitu kan, itu harus waspada gitu ya. Nah, kemudian aradul hayatid dunia, ya, jangan menjadikan keuntungan dunia sebagai alasan. Nah, jadi Allah Ta'ala sini menegur ya, orang-orang supaya tidak mengambil keuntungan atau harta duniawi. Ya, artinya bahwa materi itu tidak boleh menyebabkan seseorang mengabaikan keadilan dan kehati-hatian. Nah, jadi jangan karena keuntungan dunia saja kan itu, maka dia menghalalkan segala caranya. Nah, kemudian kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Nah, jadi demikianlah kamu dahulu ya, min qablu. Ini adalah pengingat ya, Hazrat Muslim Maud memberikan perhatian pada kadzalika kuntum min qablu. Demikianlah kamu dahulu. Orang-orang muslim sendiri dahulu berada dalam keadaan belum memperoleh kedudukan dan kekuatan Islam seperti setelah mereka menerima karunia Allah Ta'ala. Karena itu, mereka seharusnya mengingat keadaan masa lalu mereka dan tidak mudah merendahkan orang lain. Ya, jadi kita harus melihat masa lalu gitu ya, jangan melihat yang sekarang ya, kejayaan kita sekarang, tapi bagaimana dahulunya. Perjuangan itu harus dihargai kan itu. Nah, kemudian famanallahu alaikum. Jadi karunia Allah Ta'ala itu melahirkan rasa syukur ya. Famanallahu alaikum fatabayyanu, maka bertabayunlah. Jadi mengingatkan bahwa keimanan dan kedudukan ya seorang mukmin itu ya semata-mata bukan hasil kehebatan dirinya gitu ya. Ya, keimanan itu bukan hasil kehebatan dia gitu ya. Melainkan karena karunia Allah Ta'ala. Gitu. Jadi iman itu karunia. Ya. Maka ya, seorang mukmin itu hendaknya bersikap rendah hati. Jadi walaupun sudah apa namanya ya
orang-orang sudah menganggap soleh gitu ya, tetap harus rendah hati, nggak sombong gitu ya. Nah, saya udah dianggap orang soleh ini sama orang kampung ya kan, udah diangkat sebagai kiai ya kan, tidak seperti itu. Gitu. Ya justru semakin tinggi keimanannya, ya harus semakin rendah hati, gitu. Tidak menunjukkan kesombongan. Nah, kemudian di sini juga beliau menyampaikan bahwa ya Islam itu tidak membenarkan seseorang mengambil tindakan hanya karena prasangka. Ya, jadi nggak boleh ya karena prasangka atau dugaan. Ya, tapi harus verifikasi dulu, kemudian kehati-hatian dan keadilan itu tetap harus dijaga. Jadi ada 3 sifat menurut beliau yang harus dimiliki oleh orang mukmin. Yang pertama tabayun, ya, harus cari informasi dulu. Ya. Nah, baru kemudian dia adil. Nah, kemudian dia tidak mengejar keuntungan, gitu ya. Jadi kalau sudah dia tabayun, kemudian dia adil, ya pasti nggak akan menginginkan keuntungan ya dunia dan seterusnya. Nah, sepertinya di sini dengan mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh berpikir saya sudah yakin bahwa dia musuh kan itu. Jadi lalu bertindak tanpa pemeriksaan. Jadi ia harus memastikan keadaan yang sebenarnya dan menyerahkan perkara batin seseorang kepada Allah Ta'ala. Jadi hal ini jelas dengan penekanan umum bahwa ajaran Al-Quran tidak hanya mengatur tentang ibadah, ya, tetapi juga membentuk akhlak, keadilan, dan sikap manusia terhadap sesamanya. Jadi lengkapnya Al-Quran itu bukan hanya tentang ibadahnya saja, tapi bagaimana membentuk akhlak. Ini kan membentuk akhlak ini. Ya, jadi jangan sampai mudah kita menuduh seseorang. Gitu. Kalau dia mengucapkan salam, menawarkan perdamaian kepada kita, ya harus kita sambut ya, sikapnya tadi. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman ya dari apa yang sudah kita pelajari dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.